sebelumnya. Pada skala nasional, salah satu indikasi turunnya daya beli masyarakat adalah penurunan jumlah pemudik. Menteri Perhubungan Budi Parwagandi mengungkap penurunan mudik Lebaran 2025 sekitar 4,69% dibandingkan dengan realisasi pada 2024 yang mencapai 162,2 juta orang. Tahun ini tercatat hanya 154,6 juta jiwa. Tren penurunan daya beli masyarakat juga bisa dilihat dari persentase penggunaan semua moda transportasi yang telah diakui pemerintah turun menjadi 30%. Tren penurunan juga terjadi pada sisi akomodasi seperti hotel dan restoran yang mengalami penurunan okupansi sebagai dampak dari menurunnya konsumsi masyarakat. Kalau kita bicara soal terganggunya daya beli, memang harus dilihat dalam konteks situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, ditambah dinamika dan kebijakan dalam negeri yang belum sepenuhnya kondusif. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, meningkatnya beban utang rumah tangga, serta tekanan biaya hidup lainnya turut memperparah kondisi. Tak hanya itu, lesunya perekonomian global juga memberi dampak domino terhadap sektor-sektor domestik, mempersempit ruang gerak masyarakat dalam melakukan konsumsi. Semua faktor ini berkontribusi terhadap menurunnya kemampuan dan kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uangnya. Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari dampak penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang selama ini dijalankan, di mana orientasi utamanya lebih menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat. Sistem ini cenderung berpihak pada kepentingan pengusaha besar dan oligarki, sementara kesejahteraan rakyat justru terabaikan yang pada akhirnya memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang membolehkan praktek riba, rendahnya standar upah pekerja, serta lemahnya perlindungan terhadap sektor-sektor rakyat kecil turut memperparah kondisi daya beli masyarakat. Terlebih lagi, ketika peran negara dibatasi hanya sebagai fasilitator dan regulator, alih-alih sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan rakyat, ketimpangan yang terjadi justru menjadi semakin sistemik dan sulit diatasi. Islam memiliki sistem ekonomi yang sangat berbeda dengan kapitalisme. Jika sistem kapitalisme tidak mampu menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil, Islam justru mampu mewujudkannya. Dalam sistem Islam yang diterapkan oleh negara khilafah, menjaga daya beli masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab moral negara, tetapi merupakan bagian dari kewajiban syar'i dalam mengatur urusan umat. Islam menjadikan negara sebagai ro'in yang bertanggung jawab mengurus rakyat dan menyejahterakannya. Rasulullah SAW bersabda, imam adalah ro'in atau penggembala dan ia bertanggung jawab